Apa yang sudah kita lakukan kepada saudara-saudara kita? Sudahkah Ramadan ini kita ingin berdamai dengan Allah dan kita sudah berdamai dengan saudara kita? Kalau kita belum berdamai dengan saudara kita, itu permusuhan yang kita abadikan itu menjadikan sebab petaka yang banyak untuk kita. Bahkan Ramadan yang kita hidupkan dengan bermacam-macam kebaikan, bisa saja kebaikan yang kita lakukan akan hangus karena ada sesuatu yang ada di hati kita, kekotoran di hati kita. Ada dendam, ada benci, ada permusuhan, sehingga tanpa kita sadari kita menggunjing, kita menfitnah, kita merendahkan, yang itu semuanya menjadi sebab hilangnya pahala kita. Hilangnya pahala kita. Mari koreksi diri kita. Semua dari kita, bagaimana urusan kita dengan saudara-saudari kita. Mari, di samping kita berdamai dengan Allah dengan Ramadan, ayo kita berdamai dengan sesama kita. Sanak kerabat dan saudara, sahabat-sahabat, siapa di antara mereka yang saat ini telah menjadi sebab kita marah dengannya, menjadi sebab ada dengki di hati kita, kebencian di dalam hati kita, mari di Ramadan mulia ini, di pertemuan mulia ini kita berdamai dengan mereka. Kita doakan semoga mereka itu orang yang saat ini kita rasa menyakiti hati kita, menzalimi kita, menfitnah kita, menggunjing kita. Kita pandang mereka dengan kasih sayang. Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada mereka. Dan jangan sisakan benci, dengki, dendam ada di dalam hati kita. Karena itu yang akan merusak amal kebaikan yang sudah ada. Amal kebaikan yang kita lakukan, jangan sampai capek ibadah kita, ternyata kita tidak mendapatkan pahala. Karena kita membiarkan kekotoran hati kita menjadi sebab kita ngedengki, benci, musuhan dengan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Pastikan kita sudah berdamai dengan istri. Pastikan kita sudah berdamai dengan suami. Hei hamba Allah, jika seorang perempuan yang dinyatakan banyak ibadahnya, banyak solatnya, tudkar bikathratis sholati wassiyam, disebut kalau perempuan itu jago solat, hebat solatnya, hebat puasanya. Akan tapi ternyata perempuan itu yang punya kebiasaan nyakiti tetangganya, kalau ngomong nyelekit kepada tetangga. Nabi menyebutkan la khaira fiha, tidak ada kebaikannya perempuan yang seperti itu. Innaha min ahlin nar, dia termasuk golongan ahli neraka. Padahal dia seorang perempuan yang ahli ibadah, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi tidak menjaga lesannya kalau berucap menyakiti tetangga. Tetangga di luar pagar, di luar rumah, ternyata bisa menjadi sebab masuk neraka. Lalu bagaimana jika ada seorang suami zalim kepada istri, seorang istri menyakiti suami? Sadarlah hai hamba Allah, ayo kita berdamai. Damai dengan keluarga kita. Pastikan lesan kita bukan lesan yang mencaci, bukan lesan yang mengolok. Kalaupun ada permasalahan antara suami istri, ayo kita selesaikan. Jangan berubah menjadi sebab permusuhan. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, beramal baik tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Berdamailah dengan pasanganmu hai hamba Allah, dan jadikan bulan ini bulan damai, bulan kebahagiaan, bulan cinta, bulan keindahan. Selamat tinggal caci maki, selamat tinggal olok-olokan, selamat tinggal merendahkan. Bergegaslah menuju kepada Allah yang maha kuasa, yang maha penolong. Jangan sampai terus dengan kesombongan yang ada dalam diri kita, kecongkaan dalam diri kita, sehingga tidak segera mau berdamai dengan pasangan. Hati-hati, pasanganmu, orang tuamu, anakmu dan saudaramu, anak ayah ibundamu. Jangan sampai puasa kita habis, pahala puasa kita habis, seolah-olah kita menjadi orang sukses di bulan Ramadan, akan tapi ternyata kita melakukan dosa besar dengan saudara, berebut waris, tidak tegur sapa dengan saudara. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana urusanmu dengan saudaramu? Kenapa kalau berdagang dengan orang lain bisa, kenapa dengan saudara jadi tidak bisa? Kenapa kita senyum sama orang bisa, kenapa dengan saudara tidak bisa? Kenapa kita bisa membantu orang yang jauh di sana, ternyata membantu saudara sendiri tidak bisa? Ada iblis di dalam hati. Ada kekotoran di dalam hati. Adikmu utamakan, abangmu utamakan, saudarimu utamakan, saudaramu utamakan.
Kalau kita bisa bersedekah di luar sana mendapatkan pahala besar, bersedekah dengan saudara lebih besar lagi. Karena ada makna sambung silaturahmi, akan tapi banyak orang tertipu kalau nyumbang di sana sini banyak, bisa membantu orang luar sana bisa, tapi dengan saudara tidak tegur sapa. Naudzubillah. Dia adalah orang tertipu seolah-olah dia berlenggang menuju surga, tak taunya dia kecebur ke neraka jahanam. Di mana saudaramu hai hamba Allah? Urusanmu bagaimana dengan saudaramu hai hamba Allah? Jangan biarkan terus berlarut dalam permusuhan ya. Kalau urusan rebutan waris bukan saja orang bodoh. Bukan saja orang bodoh, orang alim pun bisa berebut waris. Bapaknya meninggal dunia ketemu anak rebutan kantin pondok. Bukan saja orang kaya yang berebut waris, si miskin pun ternyata rebutan meja patah kaki, yang penting masuk neraka jahanam. Yang gede setannya hamba Allah. Ini Ramadan kita perlu koreksi diri kita, jangan tengok toleh kepada orang lain, tengok dirimu bagaimana urusanmu dengan saudaramu. Bagaimana dengan istrimu, hai hamba Allah, bagaimana dengan suamimu, bagaimana dengan ayahmu, bagaimana dengan saudaramu. Dan bagaimana dengan anakmu. Jangan sampai seorang ibunda yang sujud khusyuk menangis di atas sajadah, ternyata anaknya mabuk di tempat yang jauh di sana. Anakmu ada di mana, hai hamba Allah? Sekolah di mana? Ngaji dengan siapa? Dekatnya dengan siapa? Jangan sampai kita tertipu anakmu. Anak nanti akan menuntut kalau kita salah mendidik. Kalau kita salah menghantarkan anak kita akan menuntut. Dia akan menuntut al-akhilla. Orang yang tampak di dunia seperti karib, sahabat, saling mencintai. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ternyata yang tampak di dunia bapak, anak, saudara-saudara, kawan karib, ternyata di akhirat nanti akan menjadi musuh, semua saling menuntut. Kenapa kau ajak aku bermaksiat? Ayo sekarang ke neraka. Menuntut, ya Allah, dia sahabat karibku membiarkanku bermaksiat, maka tarik dia ke neraka ya Allah. Bagaimana urusanmu dengan saudaramu, hai hamba Allah? Sampai pembantu yang ada di rumahmu bagaimana? Dia adalah bukan binatang, dia adalah hamba Allah, bisa saja kekasih Allah. Tingkatkan akhlakmu dengan pembantu di rumahmu. Pembantu di rumahmu jangan sombong. Sombong itu bukan nasab akhlak mbah kita Nabi Adam. Sombong gayanya iblis. Kita anaknya Nabi Adam, bukan anaknya iblis. Pembantu di rumah kita adalah manusia umat Nabi Muhammad yang bisa jadi di hadapan Allah dia lebih mulia dari kita. Bertutur katalah yang lembut kepada mereka. Jangan rendahkan mereka. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Ayo kita koreksi urusan kita semuanya ini. Tahun ini betul-betul kita akan jadikan tahun damai. Tahun damai. Pembantu yang ada di rumah kita, jangan rendahkan mereka. Kalau tidak ada mereka, Anda akan bingung. Tidak tahu yang lebih membutuhkan itu siapa. Apakah dia butuh pekerjaan untuk mendapatkan nafkah, atau Anda butuh kepada mereka, atau Anda perlu kepada mereka. Ternyata kuncinya kalau orang tawadhu akan mulia di mana saja. Hilangkan kesombongan. Kesombongan iblis yang menjerumuskan iblis. Dan kesombongan akan menjerumuskan siapapun dari kita. Menghancurkan kita kesombongan. Dan orang yang sombong tidak bisa dibenahi karena dia akan batarul haq. Akan menolak kebenaran yang diberikan. Nggak bisa dinasihati membantah. Dan nasihati dia tidak mau menerima karena ada kesombongan di dalam hatinya. Sombong dengan saudara. Dan kunci kehancuran adalah dari situ, kesombongan. Dan maksiat. Kenapa dengan orang tuanya tidak baik? Tentu karena kesombongan di dalam dirinya. Kenapa berebut waris? Karena sudah tidak sombong dia. Dia pengennya lebih unggul, lebih baik dari saudaranya. Ngiri adalah karena sombong. Tidak mau orang lain mengungguli dia. Ini kisah iblis yang terkutuk itu. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Ayo. Tengok diri kita sendiri. Pembantu di rumah kita. Belum lagi urusan orang yang bekerja dengan kita. Kita sering zalim kepada orang yang bekerja dengan kita. Bahkan memperlakukan mereka seperti budak, seperti bukan manusia. Para bos, jadilah Anda bos ahli surga. Yang sudah bisa menolong orang segitu banyak, berlemah lembutlah kepada mereka.
Yang dokter pun perlu koreksi, bagaimana urusanmu dengan pasien, betulkah dia sakit lalu harus beli obat dengan resep yang Anda beri. Semuanya perlu koreksi diri masing-masing. Anda sebagai apa? Rindu surga, jangan zalim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbuat keji kepada umat Nabi Muhammad, jangan melakukan kesalahan pada umat Nabi Muhammad. Dan kunci untuk sampai kepada kejayaan, memangkas kesombongan, kedengkian dan seterusnya, sibuklah dirimu mencari kekuranganmu sendiri. Orang biarpun diberi nasihat, kalau seandainya Nabi turun dengan wahyunya, dia tidak akan bisa nerima. Kalau dia masih punya kesombongan, dan ciri orang sombong tidak bisa ngoreksi dirinya sendiri. Kalau dia nasihati langsung membantah. Dan tidak akan bisa dibenahi orang yang terus seperti itu. Nggak bisa dia dinasehati. Nggak pernah koreksi diri. Kalau ada yang bersalah selalu. Kalau dalam suami istri menyalahkan pasangan. Selalu seperti itu adalah orang-orang sombong. Dan orang sombong susah untuk koreksi diri. Bahkan tidak bisa dikoreksi. Maka dari permasalahan tadi. Antara ibu dan anak. Ayah dan anak. Saudara dengan saudara. Pembantu dan yang lain suami istri, itu semuanya adalah yang menjadi sebab bermasalah karena rusak di dalam hatinya, kesombongan yang ada di dalam hati. Kalau kisah iblis adalah dengan sombongnya yang tampak dalam bentuk sombong, tapi kisah dua anak Nabi Adam adalah kedengkian yang berasal daripada kesombongan karena nggak mau ada yang mengunggulinya lalu membunuh saudaranya. Kehancuran. Jangan tengok orang lain, hei hamba Allah, tengok dirimu sendiri. Urusanmu dengan siapa sih hari ini? Kita ke tempat ini ingin mulia. Enggak usah nengok saudaraku jahat sama saudara. Oh bukan, Anda dengan siapa jahat hari ini? Anda tidak baik dengan siapa hari ini? Anda zalim kepada siapa hari ini? Punya utang padahal bisa bayar, kenapa tidak bayar-bayar misalnya? Ini banyak permasalahan. Cari kekurangan dalam diri kita masing-masing. Kalau orang sudah pandai mengoreksi dirinya, tidak sibuk mengoreksi orang lain, disitulah nanti awal. Dia akan menemukan jalan yang benar dan awal meniti jalan kebaikan. Insya Allah. Dengan saudara, dengan ibu, Masya Allah. Tapi kalau sudah dikuasai dengan kesombongan, lihat. Dengan orang tuanya membantah, dikasih tahu oleh orang tuanya langsung. Tidak terima, marah. Dikasih tahu guru, marah. Dikasih marah semuanya. Seolah-olah dia adalah malaikat yang tidak pernah bersalah dia. Ini adalah repot. Merepotkan hidupnya orang-orang semacam itu. Nah kalau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan. Agar kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan itu semuanya yang banyak bermacam-macam. Kuncinya adalah bagaimana kita menaikkan hati kita. Pertama mengoreksi diri kita. Itu adalah ketawaduan yang ada dalam diri seorang hamba. Senang mengoreksi diri. Kalau kita ingin menemukan kebenaran atau sampai kepada kebenaran, sampai kepada kemuliaan, ya koreksi diri dong. Sebab kesalahan yang paling salah itu adalah orang bersalah tidak pernah merasa bersalah, itu repot dia. Kalau orang bersalah lalu dia bertobat, selesai. Segede apapun kesalahan itu, Allah Maha Pengampun, beres. Kalau modelnya iblis itu repot. Iblis itu bagaimana kisahnya? Iblis sudah salah ditegur, kenapa iblis kau tidak sujud kepada Adam, tidak sujud penghormatan kepada Adam. Diingatkan kan, yang ingatkan kan Allah. Mestinya kan tinggal, ya Allah saya salah, saya tobat, beres. Tapi enggak, dia berhujah, ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Dia merasa lebih bagus dari Adam. Karena merasa bahwasanya Adam ini kan baru diciptakan, belum punya prestasi, pembantu lah barunya. Dia murid. Murid pun enggak. Kok dibanding saya punya ribuan, saya sudah ibadah bertahun-tahun. Masa saya suruh sujud hormat kepada Adam? Ya sorry dong. Ana khairun minhu, aku lebih bagus. Merasa lebih bagus. Itu gayanya iblis. Gayanya iblis seperti itu. Kalau diingatkan langsung sama. Suami diingatkan suami, sama. Tidak bisa. Suami diingatkan istri, enggak menerima. Istri diingatkan suami, sama. Adalah iblis, modelnya iblis. Akan tapi mbah kita Nabi Adam punya ciri khas yang sangat indah. Di saat wala taqrabah hadhihi syajarata, jangan mendekati pohon ini. Akhirnya Nabi Adam memakan pohon itu. Dan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang Allah
larang. Sehingga makanlah Nabi Adam ke pohon tersebut, ke buah tersebut. Di saat ada teguran, lihat. Dibimbing oleh Allah tentunya, karena dia adalah orang yang insyaf. Begitu sederhananya di saat melakukan makan buah yang disebut dengan buah khuldi itu, Nabi Adam mbah kita itu sederhana langsung mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami. Insyaf, itulah mbah kita, maka dari kita. Kalau memang kita cucunya Nabi Adam, tolonglah. Kalau istri mengingatkan kamu, langsung diterima. Sebab kita menemukan problem rumah tangga adalah karena ada orang egois. Susah dibenahi kalau ada dalam rumah tangga, seorang istri nggak bisa diingatkan dengan sang suami. Modelnya macam-macam, kalau diingatkan langsung cemberut, seminggu, 3 hari. Seorang suami kalau diingatkan banting pintu, sombong, merasa dia lebih alim, ustadz, dan sebagainya. Itu adalah modelnya iblis. Kalau Nabi Adam nggak begitu. Diingatkan langsung, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian ini. Insyaf itu ilmu menyadari diri agar kita sadar, tentunya yang pertama ya koreksi diri dong. Kata Imam Ghazali ada beberapa fase-fase ya. Agar kita tidak masuk kesombongan itu, fase pertama, langkah pertama adalah kita koreksi diri. Jangan banyak ngoreksi orang. Sehingga kami himbau kalau ada orang yang tidak baik jangan dikomentari. Buka YouTube tak taunya nggak benar, sudah jangan biasa komentar. Koreksi dirimu sendiri. Sekarang gayanya komentar. Kalau baik Anda bolehlah komentar baik, terima kasih. Tapi kalau jelek Anda diam sudah. Jangan biasakan kita berkomentar, komentar begitu. Sehingga akhirnya kita mencari kesalahan orang, bukan kita mencari kesalahan diri. Jadi langkah pertama untuk menjadi baik adalah seseorang mencari kesalahan diri. Terus merenung. Kita harus punya waktu khusus untuk merenungi dengan ucapan kita keseharian. Dengan ibuku, dengan bapakku. Sampai bisa jadi nanti sampai menitikkan air mata. Iya, aku tadi kenapa ngomong dengan ibuku kok kasar seperti itu? Kenapa aku ngomong dengan ayahku seperti itu? Kenapa aku ngomong dengan saudaraku seperti itu? Merenung. Dengan pembantuku juga kenapa aku ngomong seperti itu? Apa yang aku dengar hari ini dan apa yang aku lihat tadi. Kemudian kalau sudah kita sampai kepada kesadaran akan dosa, ketahuilah Allah Tuhanmu Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni dosaku yang itu ya Allah. Ampuni kesalahanku yang itu ya Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau ternyata ngoreksi diri ternyata enggak gampang. Sombong itu betul-betul nutup, ngoreksi diri itu tidak gampang. Orang sering menutupi kesalahan dirinya. Sebab ada egonya, ada akunya. Aku itu yang menutupi. Ada ego. Kalau sudah ada akunya ini sudahlah kotor jadi kayak tidak kotor. Ini ada penyakit kekotoran batin sama kekotoran zahir. Kalau miliknya sendiri mah biasa, kalau kotoran miliknya orang biasa saja. Orang gampang kelihatan, miliknya sendiri Gambarannya begini deh, di meja begini, di kursi begini, tak taunya di sini ada ingus. Wah, ada ingus. Pasti kita merasa siapa buang ingus di sini? Ingus. Ingusnya orang, tapi pas dia lagi flu, biasa begini. Biasa saja, tenang. Kenapa? Ada akunya, milikku. Ini miliknya orang. Dan ketahuilah model-model manusia semacam ini repot. Pandai mencari kesalahan orang tapi tidak bisa mencari kesalahan diri. Tidak bisa mencari kekurangan diri. Lalu solusinya bagaimana kalau orang semacam ini? Harus ada keinsyafan dalam dirinya dong untuk mencari kesalahan. Memang susah mencari kesalahan diri. Orang banyak berhujjah. Beralasan akan kesalahan dirinya. Banyak beralasan. Yang kedua, cari kawan dekat. Maka yuk budayakan dalam rumah kita budaya untuk siap diingatkan. Kalau ada tulisan gede di rumah kita mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kita bersepakat dengan kawan kita, saudara kita untuk mengingatkan kita. Tolong kalau aku salah, tolong ingatkan saya. Jangan ditunda. Takut keburu aku jauh. Ingatkan aku, ingatkan aku, ingatkan aku. Ini yang kedua. Dan ini sudah komitmen kita, sudah bersepakat. Di saat diingatkan langsung mungkin kita pakai sayembara deh. Kalau mengingatkan aku dapat hadiah loh nanti. Transfer fulus, tenang aja. Kamu menemukan kesalahanku, wah hadiah istimewa. Kita membiasakan hidup semacam ini. Cuman kadang dengan kawan dekat pun tidak gampang. Mungkin dia sangat menghormatimu, menghargaimu, sehingga nggak berani mengingatkan, wah repot. Teman karib pun ternyata nggak enakan mengingatkan.
Padahal kita sudah insyaf, hari ini sudah sadar, tapi ingat masa lalu kita barangkali dulu pernah marah-marah gara-gara diingetin langsung ngediamin. Itu kan model yang pakai kerudung ada, pakai kopiah ada. Kalau diingetin langsung nggak mau duduk bareng sudah. Ini kesombongan. Diingetin langsung diam begitu. Lah ini akhirnya selanjutnya temannya pun tidak bisa mengingatkan. Lalu bagaimana agar kita tahu tentang kekurangan kita? Imam Ghazali mengingatkan, dahsyatnya kalau engkau ingin tahu kekuranganmu, itu cari orang-orang yang tidak senang denganmu, yang memusuhimu itu lihat. Kalau dia ngomong itu benar dia. Karena dia memang sudah lama mencari-cari kekuranganmu. Maksudnya apa di sini? Di zaman keindahan ini. Jangan gampang bereaksi deh kalau Anda dikritik oleh siapapun. Ada musuh yang membenci Anda, tenang saja. Lumayan, dia membantu aku untuk mencari kekuranganku. Ini adalah berlaku pada orang yang sudah ditokohkan dan sebagainya. Kenapa harus mudah bereaksi, marah dan sebagainya? Tidak. Kalau ada orang mencaci dan mengolok kan sederhana. Kata Imam Ghazali, kalau kamu diolok sama orang, kenapa kamu pusing? Tinggal koreksi dirimu. Kalau memang kamu tidak seperti yang dia olokkan, kan tinggal bersyukur. Alhamdulillah saya tidak kayak begitu. Kan tenang saja. Loh kok marah-marah? Aku tidak begitu. Ya tenang aja, biasa saja. Wong dia mengolok kamu, merendahkanmu, mengatakan kamu jelek begini. Tapi ternyata engkau tidak seperti itu. Tinggal berkata, aku tidak seperti dia. Kalau ternyata memang kamu jelek seperti yang diomongkan, juga kenapa engkau marah memang kamu jelek? Tenang saja. Maka hidup kita akan biasa dengan ketentraman, ketenangan. Jangan mudah bereaksi. Hari ini zamannya zaman reaksi. Yang punya medsos gampang reaksi. Yang punya ini reaksi. Dikit-dikit reaksi. Masya Allah. Wah hangat. Dikit-dikit ribut. Karena dia biasa reaksi di luar sana. Di rumah pun juga sering reaksi. Istri yang mengingatkan reaksi. Suaminya mengingatkan reaksi. Tadi yang kita sebutkan. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian setelah itu. Akan tapi kita perlu bangun keinsyafan dalam hidup. Lapang hati. Kemudian setelah itu kalau kita menemukan orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang mengganggu kita. Orang-orang berbuat zalim kepada kita, sudahlah. Hantam mereka dengan panjatan doa kebaikan. Itu akan melembutkan hati kita sendiri. Inilah yang harus kita hadirkan saat ini. Selamat tinggal dengan permusuhan. Selamat tinggal dengan kebencian. Hari ini ada orang-orang yang menyebarkan kebencian, permusuhan. Sehingga terjadi antara ustadz dengan ustadz bermusuhan. Kelompok dengan kelompok bermusuhan. Biarkan mereka menyebarkan permusuhan. Kita menjadi juru damai saat ini. Di bulan mulia ini adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Di keluarga kita yang damai. Dengan suami yang damai. Dengan istri yang damai. Dengan anak yang damai. Dengan keluarga yang damai. Untuk menjadi juru damai di masyarakat. Tahun ini sengaja yang kami sampaikan di seputar ini semuanya agar punya kesadaran. Sampai di rumah Anda nanti akan menjadi rumah indah. Kita mulai dari rumah. Bukan rumahnya orang yang suka marah-marah, bukan rumahnya orang yang caci maki, akan tapi rumah cinta. Rumah penuh keindahan, rumah kasih sayang. Ini nanti akan menghadirkan anak-anak hebat. Rumah kasih sayang, rumah cinta, rumah keindahan, rumah kebahagiaan. Sehingga tidak kebayang lagi setelah itu adanya percekcokan, rebutan waris. Enggak ada. Karena indah semua diajarkan cinta di rumah itu. Oleh ibunya, ayah yang berikan contoh. Ini perlu. Anda bayangkan kalau di rumah Anda melihat ada seorang anak muda mungkin buka pintu rumahnya. Ngelihat di meja makan ibunya dengan ayahnya lagi cubit-cubitan misalnya. Lagi suap-suapan, Masya Allah. Apa yang ada di hatinya? Kekaguman, hormat, cinta, dan seterusnya. Tapi anak tetangga sebelahnya buka pintu, lihat ibunya berantem. Oh berantem lagi, terusin, lanjutin. Akan tapi hari ini kita akan mencoba membuat keindahan di rumah kita. Kuncinya satu, keinsyafan di dalam diri Anda sendiri. Dan semoga bersama Ramadan yang penuh berkah ini, Allah melembutkan watak kita, melembutkan hati kita. Sehingga kita menjadi indah, tidak bermusuhan dengan suami istri yang indah, yang rebutan waris, ayo akhiri. Jangan sampai terus menuruti hewan nafsu, berebut waris, yang punya pembantu tolong panggil yang lembut. Kalau dia lebih tua dari Anda, panggil dengan panggilan yang terhormat. Kalau dia lebih muda, panggil juga panggilan yang penuh kasih. Jangan sampai naudzubillah gayanya si ahli ibadah, ternyata dia ahli neraka yang banyak. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena apa? Telah menyakiti banyak orang.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.